Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat sore teman. Jadi sore ini kita berkegiatan yaitu di tempat Tuogun teman. Jadi kita bantu Tuogun yaitu proses pemasangan pancang. Karena proses pemasangan pancang itu teman, Tuogun kurang paham, jadi dia ajak saya untuk memasang pancang di lokasinya atau di kebun barunya ini. Jadi di sini lahannya teman. Ini lahannya, kita coba pasang pancang di sini, membantu Tuogun. Nah, jadi teman-teman, Tuogun ini udah siapin bibit di sini. Ini bibit-bibitnya, tinggal lagi proses penanaman teman-teman. Dan ini udah sebagian ditanam oleh Tuogun, tapi karena di sebagian sini tuh masih sedikit semak, jadi Tuogun ini belum tanam sebelah sini. Tuh, tapi ini udah bisa kalau kita pancang untuk ambil jalur, karena ini prosesnya teman, proses tanamnya itu udah ada barisan, jadi tinggal kita tarik jaraknya aja, tidak lagi mencari mata limah kayaknya nih. Jadi prosesnya mudah teman, cuma kita tarik dari jarak tanaman ke tanaman, jadi lurus kelurusannya itu udah ada. Dan di sini banyak sekali ikan tadi teman, di parit ini. Kalau kita bawa jala, kita langsung sekalian jala ini. Tapi karena saya tadi niat kesini mau bantu Tuogun pancang, jadi saya nggak jala teman. Nih, tuh ikan, tuh lihat di sana. Tuh airnya bergelombang teman. Jadi kalau airnya kayak gitu biasanya ikannya itu banyak. Ini biasanya jenis rapil atau tebakang, terus yang kumpang kamping yang seperti sepat tapi warnanya hitam teman-teman, dan juga ikan sepat biasanya. Tuh. Dan juga gabus. Jadi kalau kita malam itu biasanya lele, tapi kalau lele itu jarang kena jala karena dia itu bersembunyi di lubang-lubang yang ada di pinggiran-pinggiran air ini. Nah teman-teman, ini Tuogun bawa pancangnya. Tuh ada pancang. Tuh peladung. Ayo minum. Nih teman, kita gunakan seling ini proses pancang.
geser pasang nih, geser tanaman nih. Itu laut nak itu deh. Nyetir. Ini kok salah pancangan ini. Pas. Ini kurang ketiga ini. Ini benar tuh dia. Nanti gede Oke teman-teman, jadi karena ini posisinya itu sedikit makan ke parit, jadi kalau kena parit itu biasanya sawitnya itu suka tumbang. Jadi kita harus ambil as dulu di belakang supaya kita penarikannya itu nggak kena parit. Jadi di sini ada pedoman parit, jadi kita mudah cara ambilnya nanti. Ini Tuogun ini kerjaan Tuogun ini. Kalau ada banur kayu pasti dicek semua teman-teman. Jadi memang kegiatan Tuogun deh yang kayak gitu. Nih kalau banur-banur kayak gini suka sekali Tuogun menggarapnya teman-teman. Jadi inilah lahannya teman-teman. Lahannya ini masih semak belukar, termasuk masih masih banyak rumput liarnya. Tapi ini jenis rawa teman-teman. Memang kalau jenis rawa atau payau memang posisinya kayak gini. Jadi kalau posisinya kayak gini, itu kalau kita bersihkan langsung serut lagi. Jadi kita harus tanam dan setelah itu baru kita bersihkan. Jadi sambil tanaman itu tumbuh, kita sambil membersihkan. Jadi kalau udah besar, udah tumbuh benar teman-teman, lahannya ini udah bersih dan sedikit kurang hama mengganggu tanaman-tanaman kita. Nih, jadi di sini Tuogun udah pasang tanda. Jadi di sini saya ambil pedoman dari parit aja teman-teman, karena kita itu ambil tanamannya itu supaya ada jarak dari parit itu kurang lebih 2 meter. Nah. Nih. Jadi hari ini kita bikin pedoman teman-teman. Warna kayu itu baik. Jadi kita butuh kayu panjang kayak gini teman-teman. Ini untuk mengambil titiknya atau garis lurusnya.
Berapa jauh? Selang? Jauh enggak? Tarik. Kena geser sekali lagi. Yang tuh. Enggak tembak situ. Ditembak situ ke depannya nyiku. Tahu dong. Tahu. Itu lah. Nah, itu ada dikit mancang ke mereka tuh. Saya kak boleh. Dem, dapat tau kayaknya. Itu ya. Kakak bukan itu ya, ngambil jarak lah. Lurusan. Lurus ke situ ya. Pening yang nyata mati sih kok. Tembus ke mekana, tembus ke sika. Iya. Mahai. Satu tiga. Panut digeser. Kerap benu. Dan jak mati be sih kok. Ini bendera namanya teman ini. Jadi dari jarak jauh bisa kelihatan. Oke, kita loncat. Kalah ya? Nanda. Tenang. Lagi. Itu dimaling juga. Apanya? Dimaling ini. Oh. Jadi ini tak lahai tak nyesong jadi ini. Oh. Ya sih. Hampir setengah lah dulu. Belum beda. Setengah itu. Belas sih.
Boleh, siap. Tidak Pak Ciko. Ini kok ada? Eh? Ya, Habis. ya lah. Nah, ini kita ya. Itu, ambil juga lagi. Itu. Nah, teman, alhamdulillah kita sudah menemukan asnya. Jadi ini udah kita kasih ajir ke sana, teman. Jadi as ini yang kita pakai karena menurut Togun yang di sebelah sana itu sedikit miring karena sisi tanaman yang di sebelah sini itu terkena ke bagian paret, teman-teman. Jadi kita geser bagian ininya, teman-teman, bagian asnya ini supaya nanti waktu kita cari siku ke sana itu bisa lebih dari 2 meter karena panjang seling ini 9 meter. Jadi minimal dari paret ini 2 meter. Kalau benar-benar paretnya ini ukurannya 1 meter, teman. Jadi dari paret ke tanaman itu 2 meter. Kamu tuh asli Kak Baim lorong tuh. Ini kayak gitu boleh kan? Lah enak gue. Oh, ini kait. Yang kau ada lagi. Oh, meluhus tuh murah. Mendekat ke luhus tuh murah. Itu Oh, enggak. Ada dia mana? Ini dia tuh. Ini bos kita. Jadi. Ini kena tuh. Langsung mancang. Yang putih. Oh. Nah, teman-teman, jadi kalau kita gunakan trik ini biasanya jarang meleset. Apalagi setiap kali kita pindah jalur itu kita siku, mudah-mudahan akurat. Nih. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Alhamdulillah udah dapat siku yang satu. Asnya juga jauh juga sudah, teman-teman. Jadi di sini Togun tadi itu ada kayu unik katanya. Itu Togun ini suka sekali dengan barang-barang yang unik. Wow, ini mantap. Wow. Belum tahu kapan kita akan. Nih, teman-teman. Ini kayu paling unik. Ini adalah banur, Bang Kagunnya. Ini banur, teman-teman. Ini bagusnya bikin meja kayaknya, Kagun. Meja kan bentuknya lah inilah. Bentuknya seperti ini. Jadi ini sebagai motif saja, teman-teman. Tuh. Nih. Wow.
Ini jenis apa, kayu apa ini tuh Gun? Mas manuk. Oh, ngas manuk teman-teman. Kalau kalian tahu dengan kayu ngas manuk itu luar biasa kelirnya, itu kayak apa ya, kayak unglen ya, kayak unglen. Kalau hampir juga sama dengan sono keling teman-teman. Jadi bermotif sangat bagus sekali di bagian dalam nih. Tapi ini banur, kita belum tahu motifnya kayak apa kalau banur nih. Mantapnya teman-teman. Nah ini Bagian atas kayak gini, lebarnya lebar ini sedang ini semeter. 1 kali 1 meter ini kayaknya. Persegi. Mudah-mudahan lah kalau nggak dibuat kursi lebih antik lagi. Ya kalau kursi Ya, langsung ada sandarannya dulu, tapi kursi memang santai. Nah, tapi di bawah Wah. saja bisa orang 2 kalau duduk. nih, bisa tidur juga nih tuh Bun ya. Masa anda dibikin kursi teman-teman nih. Nah, teman-teman. Jadi ini kalau dibikin kursi santai ini sangat bagus sekali tuh Gun. Nah, jadi kayak gini, ini kan sedikit naik nantinya. Di sini sedikit naik, jadi bisa bersender di sini kopi. Wah, unik tuh Gun. Ini kan Ya. Jadi bisa tiduran kayak gini teman-teman. Tuh. wow. Santainya nih. Jadi kayak gini bisa teman-teman. Jadi di sini kopi. Misalnya di sini ada toples cemilan. Mantap tuh Gun. Tapi untuk proses ngambilnya juga ini tuh Gun sepertinya agak sedikit rumit karena kita harus potong yang ini dulu teman-teman. Kalau yang ini kita ambil karena ini termasuk motif ya tuh Gun ya. Ya motif langsung kaki teman-teman. Iya. Ya nyatu. Jadi kita harus bongkar bener ini kayaknya. Kalau sendirian bongkar. nggak bisa nih. Kalau sendirian agak sulit. Kalau yang ini habis teman-teman. Jadi yang harus kita bongkar di sebelah sini. Kita bongkar. Tapi ini kalau membawanya keluar kayak gimana tuh Kan? Paling ledok. ngajak kanti. Ini kalau orang 4 bisa ini. Bisa. Kalau orang 4 kepikul teman-teman. Tapi ini luar biasa unik, dan juga jenis kayu ini itu termasuk kayu bagus, jadi bisa bertahan lama teman. Bisa mencapai 50-an tahun kalau kita bikin perabotan. Ini kumbangnya kayaknya ini Kak, ini Bang Deka 97. Waktu panas-panas yang terjadi kebakaran hebat di zaman dulu teman. Jadi tahun 1997. Jadi di sini tuh rata-rata hutannya habis, itu hutan yang benar-benar hutan rimba itu habis di tahun itu teman-teman. Jadi inilah sisa-sisanya, tinggal lagi teras-teras kayu yang masih bagus atau kayu yang berkelas yang masih ada seperti kulim, ngas manuk, dan juga kalau dulu itu meranti teman. Ini udah busuk. Jadi yang tinggal sisa itu biasanya banur dan juga batangnya. Tapi kalau batangnya udah bosok teman, biasanya batangnya itu masuk ke dalam tanah. Tapi kalau banur itu sebagian biasanya naik ke atas ya Tuogun. Jadi dia bisa bertahan lama teman. Jadi inilah yang dimanfaatkan Tuogun. Dalam kontennya Tuogun adalah manfaatkan kayu yang tidak dimanfaatkan orang lain, tapi di tangan Tuogun bisa berguna dan bisa menjadi barang antik teman-teman. Mudah-mudahan Tuogun tetap semangat teman untuk berkarya, dan juga kalian tetap mendukung teman. Wow. Tapi Tuogun ini untuk kegiatan ini adalah kerjaan sampingan ya Tuogun ya. Ya. Di sambil berkebun, Tuogun berkegiatan yaitu mengerjakan yang seperti ini. Jadi kita nggak terlalu mencari-cari teman-teman, berhubung sekarang kita lagi proses ngurusin kebun, Lagi bersih-bersih kebun. Kalau jadi kalau pas ketemu kayak gini kita ambil. Nah, mudah-mudahan, dan juga kalau selesai mungkin kita kembali lagi proses ke kayu lagi teman-teman. kayu lagi ya, Tapi untuk yang sekarang kita masih fokus untuk proses untuk penanaman. proses penanaman. Setelah penanaman kita tinggal perawatan, mungkin insya Allah mudah-mudahan
kita lanjut lagi ke sini karena di tempatnya Bang Wirta juga kita belum selesai, bahannya juga belum ada. Sama tempat Bang Deka, Bang Iwan, di situ masih ada kayu-kayu yang bisa Dimanfaatkan. kita manfaatkan teman-teman. Jadi mudah-mudahan lah ke depan kita masih bisa mengerjakan bahan-bahan yang seperti ini, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga Tua Gun cepat selesai penanaman, karena proses tanam sawit teman-teman, kebun sawit itu kita harus cepat-cepat proses penanaman. Jadi kalau udah ditanam, proses pembersihan itu bisa nyusul sambil kita bersihkan dan sawitnya sudah hidup. Tapi kalau kita bersih lahan terus belum kita tanam, sempat semak lagi, jadi itulah biasanya kendalanya kebun sawit itu tidak jadi seperti yang digarap oleh Tua Gun ini. Dulunya pernah ditanam ya Tua Gun ya, tapi udah buah sebenarnya, udah hampir berbuah, dan karena tidak dirawat teman-teman, jadinya kayak gini yang tanamannya nggak subur. Nah, laju ya. Tinggal aku nak itu dibongkar lu mana itu. Tapi yang jelas kalah. Kak kan pas nih ya, Kak ngangkat dikit sih Kak kan. Kak kan agak tegak dikit. Kakaknya datar kan. Tinggal lagi kaki itu ngeliknya, diangkat posisi mana kan, takutnya Kak ada yang tak nyatu belit. Kita tahu bagus yang bawah barang bawah kali bagus dulu. Makanya bawah tuh lah terbentuk kakinya. Wow teman-teman, ini Makanya antik gitu. nah teman-teman, ini bukan sekedar bagus di bagian atas, ternyata nih di bagian bawah, tapi karena ini posisinya sedikit gelap di bagian bawah teman-teman tuh, jadi kita gunakan ini aja lampu nih tuh. Jadi udah ada kaki-kakinya ya Tua Gun ya. Di sana teman ada kakinya, di sini, di ujung sana. Wah ini luar biasa tuh. Tapi ini tempat apa Tua Gun di bawah ini? Kayaknya ada tempat binatang gitu. Kayak ini kalau nggak tikus bisa tuh kayak biawak ya. Itu bekas lumpur-lumpur. Atau bisa juga terenggiling ya Tua Gun ya. Tuh. Karena terenggiling itu sangat suka sekali dengan tanah yang seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi ini udah berbentuk di bagian bawah. Tinggal lagi kita bongkar, nanti kita cari kemiringan atau kedatarannya, nanti kita potong. Terus bisa langsung kita taruh. Setelah kita bersihkan langsung kita politur, jadi nih. Nggak ada model lagi. Tuh. Jadi kita kalau proses kayak tukang ya kita nggak bisa teman-teman, Kurang skillnya mungkin. dan juga kita nggak ada alatnya. Nggak ada alat ya. Jadi memang. kita manfaat kayu yang seperti ini yang kira-kira nggak begitu banyak proses tapi bisa dilihat unik gitu, unik dan juga bisa dipandang enak teman-teman. Jadi kita ngambil alaminya teman-teman, Alami ya, bukan ukirannya. Jadi ukiran alami begitu. wow. Mantap. Oke teman, alhamdulillah selesai kegiatan kita. Jadi tujuan saya kesini itu sebenarnya cuma ingin ngajari Tua Gun ya Tua Gun ya. Jadi supaya Tua Gun itu bisa mancang sendiri. Mudah-mudahan setelah kita ajari tadi Tua Gun kayaknya ngerti ya Tua Gun ya. Karena bisa. Karena proses pancang itu enggak terlalu rumit teman-teman. Tapi ada triknya. Jadi triknya itu biasanya kalau di tukang-tukang pancang dari luar itu triknya itu disembunyikan teman-teman. Jadi belum pernah ikut mancang, jadi belum tahu cara ambil asnya gimana, cara ambil sikunya gimana, dan juga cara pasang pancang tanamnya itu caranya gimana. Jadi itu ada cara-cara tersendiri teman-teman. Oke, jadi sekarang itu udah sore teman-teman, kita mau balik. Dan untuk seterusnya mungkin akan dikerjakan Tua Gun secara bertahap, karena untuk proses kebun kalau pribadi di sini
Itu rata-rata prosesnya bertahap teman-teman. Jadi mudah-mudahan Dogun bisa melakukannya sendiri dan cepat kelar juga teman-teman.